warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita berlindung. Kita selalu memohon agar kita terhindar dari bara musibah yang ada di muka bumi ini. Karena kita di muka bumi ini sebagai musafir yang lagi menempuh perjalanan hidup menuju liang kubur. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, pecinta karya sastra, baik itu karena tugas, guru, siswa, dan para mahasiswa. Pada kali ini kita berbincang masalah karya sastra berkaitan dengan puisi bebas. Kita tahu bahwa ada periodisasi puisi berpola dengan puisi tidak berpola yang lebih populer dengan nama puisi bebas. Nah, saya mengatakan puisi tidak berpola. Dan tidak berpola ini bukan berarti bebas tanpa batas. Sebagai bentuk kebudayaan, sisa-sisa dari puisi berpola sudah jelas mempengaruhi karya puisi berpola, karya puisi tidak berpola. Karena puisi berpola itu lebih awal merasuki kreativitas para seniman. Nah, puisi tidak berpola ini atau puisi bebas dikenal munculnya pada angkatan 45 dengan tokoh yang sangat populer sama kita, yaitu Chairil Anwar. Chairil Anwar ini mewakili barangkali atau mengekspresikan dirinya lepas dari ikatan-ikatan aturan atau pola-pola yang sudah ada. Pola-pola peribahasa, pola-pola distikon, Carmina dan Gurindam, pola-pola terzina, Queen, sestep, dan pola-pola pantun, pola-pola syair, pola-pola stanza, dan pola-pola soneta. Karena kita tahu bahwa puisi berpola itu terdiri dari satu baris polanya dan hingga dia punya larik 14 larik yang kita katakan dengan nama soneta. Nah, aturan-aturan itu menjadi riskan bagi Chairil Anwar untuk diterapkan dalam kreativitas dia sebagai penyair. Namun banyak orang tidak tahu pola-pola mana yang dibebaskan, karena ada juga unsur yang masih tetap terawat, terjaga dari unsur intrinsik puisi berpola. Nah, mari kita lihat satu persatu unsur intrinsik. Nah, untuk mengetahui puisi tidak berpola ini atau puisi bebas, tentu kita memulai melihatnya dari kacamata puisi berpola. Nah, puisi berpola itu unsur intrinsiknya apa saja? Ada tema. Seperti saya katakan pada Anda bahwa tema itu semua karya sastra, tidak hanya puisi, prosa, fiksi juga harus mempunyai tema. Tidak mungkin orang menulis tanpa ada tema. Nah, tema itu kita tahu bahwa ada tema mayor dan ada tema minor. Kemudian apalagi? Amanat. Amanat ada polanya. Amanat sesuatu yang ingin disampaikan oleh sastrawan pada karyanya, baik fiksi maupun puisi. Amanat itu bisa berupa pemikiran atau kritikan terhadap satu keadaan. Semakin banyak karya sastra itu mengandung amanat, semakin baik, semakin berfaedah dia.
Nah, kemudian amanat ini kita tahu bahwa ada amanat tersurat dan amanat tersirat. Juga tidak ada masalah dengan puisi berpola dan puisi tidak berpola atau puisi bebas. Kemudian apa lagi? Nah, kita mulai kepada bentuk fisiknya. Apa saja yang ada dalam bentuk fisiknya itu? Ada pola larik, ada pola bait, ada namanya kaisura, ada namanya irama, ada namanya diksi, dan itu bisa saja diksi itu berkaitan dengan gaya bahasa, dengan citraan dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya rima. Kita lihat satu persatu. Nah, pada puisi berpola, pola larik itu ada semacam kesamaan dalam pola puisi berpola, pola lariknya. Seperti yang kita jelaskan pada konten terdahulu. Apa itu? Iya, kalau dilihat dari jumlah kata yang dipakai, ada kecenderungan 4 hingga 5 kata. 4 hingga 5 kata. Itu kisaran yang pada umumnya. Bukan berarti tidak ada yang 3 kata atau 6 kata. Tapi pada umumnya, maka itu ditarik kesimpulan jadi ciri khasnya puisi berpola. Dan bisa dikompensasikan atau analogikan dengan jumlah suku kata. Yaitu suku katanya berkisar 8 hingga 12 suku kata. Nah, ini yang perlu dipahami. Artinya, dua kemungkinan. Kalau tidak jumlah katanya 4 hingga 5 atau jumlah suku katanya berkisar 8 hingga 12. Mungkin saja jumlah katanya hanya 3, tapi suku katanya sudah di dalam wilayah 8 hingga 12. Atau mungkin saja jumlah katanya itu 6, namun suku katanya tetap pada koridor itu. Itu kecenderungan, dua kemungkinan. Nah, pola ini yang tidak diikuti oleh Khairil. Jadi satu hal yang jadi kecenderungan pada puisi berpola, yaitu pola larik, oleh Khairil tidak diikutinya. Jangankan 3 kata, pada puisi Khairil kita bisa menjumpai 1 kata. Kemudian setelah pola larik, pola bait. Pola bait ini kalau dihitung yaitu kondisi bait itu terdiri dari lari. Nah, kita tahu puisi berpola itu mulai dari yang pola bait itu yang terdiri dari 1 larik, 2 larik, 3 larik, 4 larik, 5 larik, sampai 14 larik yang kita katakan dengan soneta. Nah, itu juga dari segi lariknya tidak diikuti oleh Khairil. Jumlah bait dalam 1 larik. Berarti sudah 2. Jumlah bait dalam 1 larik. Ya kebetulan misalnya kalau dia membuat bait, kita bisa hitung kebetulan saja. Tapi dia tidak mempedomani puisi berpola. Berpola aspeknya pada bait. Berarti sudah 2 yang dibebaskannya. Apalagi kalau kita lihat pola bait itu ada ciri khasnya. Pada genre puisi tertentu. Misalnya pantun. Pantun itu pola baitnya ada sampiran. Dia terdiri dari 4 larik atau 2 larik atau 6 larik. Separuhnya berkedudukan sebagai sampiran, separuhnya lagi isi. Berarti ada 2 amanat tersurat pada bait pantun.
Satu yang dikatakan dengan sampiran, pembayang. Yang satu lagi, yang separuh lagi dikatakan dengan nama isi. Itu pun tidak diikuti oleh khairil. Berarti pola bait secara umum, bahkan secara khusus pola bait pantun juga tidak diikuti oleh Khairil Anwar. Lalu bagaimana dengan pola larik, gurindam atau syair yang terdiri dari semuanya isi? Juga hal yang sama, tidak diikutinya. Tidak diikutinya. Nah, karena jumlah bait itu tidak ada aturan yang diikutinya dan pola larik juga tidak ada aturan diikutinya, maka kaisura pada puisi Khairil Anwar otomatis tidak ada. Kaisura itu adalah bunyi kesenyapan yang jatuh pada suku kata kedua. Kenapa bisa begitu? Ya bagaimana mau suku kata kedua? Karena ada lariknya cuma satu kata. Jadi nggak mungkin pada kata kedua. Otomatis kaisuranya hilang. Unsur intrinsik kaisuranya hilang. Berarti sudah 3. Pola larik, pola bait, dan kaisura. Kaisura ini Anda bisa baca di buku Uhamidi seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, otomatis juga pola irama. Ingat ya, ini pola irama atau ritim. Karena pada puisi berpola ada pola iramanya atau ritim yang sudah jadi pakemnya sebuah karya sastra. Di syair kita mengenal ada beberapa pakem, ada beberapa pola irama yang diterapkan di dalam syair. Itu pun tidak ada polanya. Tidak ada polanya. Tapi bukan tidak mungkin puisi Khairil itu dapat diberikan irama. Artinya unsur irama itu bisa ada, bisa tidak. Bisa ada, bisa tidak. Tergantung pola penyajiannya. Mau reading dia atau mau dia diucapkan secara speaking atau diberikan irama. Dengan gaya singing. Jadi kita bisa berikan katakan unsur irama itu polanya tidak ada, cuma iramanya masih ada. Berarti itu 50-50. Kita katakanlah masih bisa dia ada unsur iramanya. Walaupun iramanya itu sekali lagi tidak merupakan pakem dari karya sastra Khairil. Lalu apa lagi yang berkaitan dengan rima? Rima ini pada puisi berpola yaitu cenderung orang lihat rima akhir bait, kesamaan atau pola bunyi akhir bait. Apakah polanya tingkat 1 huruf, 2 huruf atau suku kata atau tingkat kata. Itu yang selalu cenderung dilihat yaitu pola bait dari syair misalnya yang dia serangkai. Begitu juga gurindam, begitu juga karmina atau pola bersilang seperti yang digunakan dalam pantun. Pola pantun kita tahu ada dia menggunakan pola serangkai dan ada menggunakan juga pola bersilang. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan rima-rima yang di tengah, di awal dan sebagainya? Dan itu bagian dari keunggulan. Tidak ada aturan dalam puisi berpola dan tidak berpola, tidak ada. Harus ada di tengah atau di awal, tidak
merupakan sebuah ketentuan. Lalu unsur instruksi yang mana lagi? Ada namanya diksi. Sebetulnya diksi ini ada keterkaitan juga pada makna. Pada makna yang kita katakan makna konotasi. Yang jadi andalan sebuah puisi. Dan ini tidak ada ketentuan. Artinya pada puisi berpola, puisi tidak berpola, ya seharusnya diksi itu ada. Pilihan kata itu ada. Nah, diksi itu dengan beberapa pertimbangan. Pertama, pertimbangan itu berkaitan dengan gaya. Gaya bahasa. Dengan metafor. Membangun metafor. Yang kedua dengan membangun citraan. Yang tiga membangun pesan amanat. Karena diksi itu dilakukan prosesnya agar ada amanat yang bisa diinterpretasikan. Nah, puisi yang bagus, dia mempunyai diksi dengan amanat atau dengan makna yang konotasi. Kemudian terakhir, diksi itu dipilih, pemilihannya ditetapkan agar dia bisa mampu membangun rima. Membangun rima. Berarti ada berkaitan dengan majas, ada berkaitan dengan citraan, ada berkaitan dengan amanat, ada berkaitan dengan rima. Ada 4 pertimbangan menulis puisi itu. Jadi itulah bahagian yang terpenting yang ada dalam unsur intrinsik. Lalu kita bisa memilah dan memilih mana yang dibebaskan oleh Khairil. Berarti yang dibebaskan oleh Khairil itu yang pertama adalah pola lari. Khairil tidak menggunakan pola lari. Yang kedua yaitu berkaitan dengan pola bait. Khairil tidak menggunakan pola bait. Yang ketiga, pola rima akhir. Khairil tidak mengacu pada pola rima akhir. Lalu, yang terakhir, kaisura otomatis karena dia tidak punya irama yang khusus, ritm yang khusus. Saya tidak mengatakan bahwa ritmnya itu tidak ada, tapi tidak ada pakem ritmnya. Gitu. Karena kalau kita pertanyakan, bisa jadi pada puisi berpola tidak semuanya punya ritme pakem yang sama. Gitu. Itu yang unsurnya. Nah, mari kita perhatikan sajak Khairil. Apakah dia mampu melakukan pembebasan itu? Atau dia mempunyai pengaruh dengan puisi berpola? Kita lihat atau kita cermati puisi Kerawang Bekasi. Kita lihat dulu. Kalau temanya tidak ada masalah, amanatnya tidak ada masalah, tapi dengan unsur perubahan tadi. Nah, kita lihat. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi. Itu saja sudah 7 kata. Tidak bisa teriak dan angkat senjata lagi, juga 7 kata. Artinya dari 2 larik itu sudah membuktikan bahwa Khairil tidak mengikuti puisi berpola lariknya. Siapa yang tidak mendengar deru kami? 6 kata, masih di luar itu. Terbayang kami maju dan berdegap hati, masih 6 kata. Nah, dari situ saja bola larik sudah terjawab.
Kita lihat puisinya yang lain. Kita lihat puisinya yang lain. 1943. Racun berada di regu pertama. 4 kata. Menusuk Rabu terasa di dada. 4 kata. Tenggelam darah dalam nanah. 4 kata. Malam kelam membelam. 3 kata. Nah, dari segi lirik, 3 terpengaruh dengan lirik berpola atau pola lirik pada puisi berpola, tapi 1 tidak. Dan ini Anda bisa lanjutkan dengan bentuk-bentuk puisi khairil lain untuk membuktikannya. Nah, dari apa yang kita lihat dari segi kenyataan, dari pola lirik kita bisa simpulkan sementara, tentu tidak hanya cukup dengan 2 bukti tadi. Nah, banyak lagi puisi-puisi khairil lain. Misalnya Senja di Pelabuhan Kecil, Sajak Putih, Sajak Aku, dan sebagainya. Cerita buat Dinta Maela, semuanya kita bisa cermati. Nah, nanti kita bisa simpulkan bahwa khairil tidak mengikuti puisi berpola lirik atau puisi berpola pada tingkat lirik. Karena puisi berpola itu liriknya cenderung 4 hingga 5. Tetapi beberapa lirik kita temukan ada pengaruhnya. Disadari atau tidak, ada terpengaruh dengan pola lirik puisi berpola. Pengaruhnya di mana? Mungkin saja itu kebetulan, mungkin saja itu disengaja. Tapi kalau kita lihat dari segi diksinya, tidak ada yang bisa kita kurangi. Racun berada di regu pertama. Efektif penggunaan kata itu, keempat kata itu. Menusuk Rabu terasa di dada. Nah, mau kita tambah sangat terasa, lebih menekankan maknanya, kata terasa juga masih 5. Berarti memang secara kondisional itu kebetulan saja. Tapi oke lah kita katakan bahwa sajak khairil itu bukan berarti bebas semuanya dari pola lirik. Ada pengaruhnya dari pola lirik puisi berpola. Lalu bagaimana dengan bait? Nah, ini berkaitan sudah mulai dari bangunan dengan bait. Nah, kita lihat kondisi bait itu pada puisi berpola secara implisit sebetulnya bait itu juga dia menceritakan satu gagasan. Harus di unity. Kalau tidak satu, tapi dia merupakan satu kesatuan. Itu puisi yang baik. Karena kita menganalogikan bait itu sebagai paragraf. Kita analogikan dia ibaratnya pada komposisi lain, paragraf pada genre puisi dikatakan bait. Nah, bait yang baik itu, ya kalau sesuai dengan ketentuan paragraf harus unity, harus koheren. Nah, kalau dia puisi itu berpola bait dibatasi satu bait itu 4 lirik atau 6 lirik, maka ada kungkungan kebebasan. Ia harus memaksakan idenya unity itu tuntas pada satu bait. Tapi khairil tidak demikian. Kalau kita lihat, kita cermati, maka dia tidak menabrak ketentuan 4 lirik misalnya. Dia memang menggunakan bait, tapi kebetulan apa yang disampaikan
yang dikatakan unity itu udah tuntas. Aku kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kau merayu, tidak juga kau, tidak perlu sedu-sedan itu. Nah, itu kan 5. Nah, kalau kita hitung barisnya, maka dia kategorinya queen. Oke lah, tapi dapat tidak dikatakan dia queen? Pola larinya bagaimana? Aku, satu kata. Kalau sampai waktuku 4 kata. Ku mau tak seorang kan merayu 4 kata. Aku ini binatang jalang 4 kata. Dari kumpulannya terbuang 3 kata. Jadi 1 kata, kemudian yang 3 itu 4 kata, lalu 3 kata. Berarti kalau dari jumlah lariknya, oke lah kita katakan dia queen, pengaruh queen. Kebetulan lariknya itu 6 baris. Berarti di sana saja kita bisa melihat bagi Khairil bagaimana gagasan itu selesai, mau berapa larik itu tidak jadi masalah bagi dia. Kebetulan saja ini pada saja aku 1 bait itu ada 5. Nah, kita bisa lanjutkan lagi. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Jadi 2 baris terakhir itu menjelaskan kejalangannya dia, ketidakpeduliannya dia. Berarti masih unity. Satu gagasan. Aku ini binatang jalang, 4 kata, dari kumpulannya terbuang. Nah, dari kumpulannya terbuang berarti ada 3 kata. Biar peluru menembus kulitku 4 kata. Aku tetap meradang menerjang 4 kata. Nah, di sini ada 4 baris. Dalam 1 bait. Jadi sekali lagi saya katakan pada Anda, apakah bentuknya ekspresinya berupa narasi, ekspresinya berupa eksposisi, ekspresinya berupa deskripsi, maka bagi Khairil yang dipentingkannya adalah ketuntasan secara unity dalam membangun paragraf. Jadi bukan berpedoman dari berapa jumlah lariknya. Lalu apa lagi? Ya sudah berkaitan dengan itu, yang selalu dibicarakan orang adalah pola rima. Kalau tadi kaisura kita sudah jelas bahwa karena dia tidak konsisten 4 atau 5 kata, maka kaisuranya jelas itu hilang. Berarti apa rima? Rima akhir. Yang cenderung pada posisi berpola itu cenderung rimanya serangkai dan bersilang. Bersilang itu salah satu diantaranya adalah modelnya pantun. Modelnya pantun. Bukan tidak ada rima kembar, ada tapi jarang sekali. Karena kecenderungan ya, bukan salah. Bukan tidak ada rima patah, ada. Tapi sekali lagi itu jarang kita temui. Jarang kita temui. Nah, bagaimana dengan sajak Khairil? Nah, kita bisa lihat sajak Khairil itu apakah dia peduli dengan rima akhir, cenderung membangun rima dengan pola yang sama. Nah, kita lihat
Racun berada di regu pertama, bunyi A. Menusuk Rabu terasa di dada, bunyi A. Tenggelam darah dalam nanah, bunyi B. Kita simbolkan dengan B karena beda-beda. Malam kelam membelam, bunyi C. Jalan kaku lurus putus, bunyi D. Berarti dia tidak mementingkan atau mempolakan bunyi akhir dari bait. Justru ia cenderung di beberapa satu sisi, kalau di tadi kita melihat ada rima dalam satu lari. Malam kelam membelam. Itu kan satu lari. Jalan kaku lurus putus. Lurus putus. Nah, ini gambaran kemungkinan yang saya katakan pada Anda bahwa dia tidak fokus hanya kesamaan rima akhir, tapi dia mementingkan ada unsur rima ada pada sisi lain. Artinya itu sudah dibebaskan oleh Khairil juga. Berarti kita bisa melihat kesimpulannya itu minimal itu ada 3 yang dibebaskan oleh Khairil, kemudian 1 akibat bebas itu unsur intrinsik itu hilang. Berarti yang lainnya terpakai. Nah, inilah yang perlu dipahami kenapa dikatakan Khairil itu puisinya puisi bebas. Ya, kenapa dikatakan dia menganut puisi yang bebas tanpa ada aturan. Bebas dari aturan larik, bebas dari aturan bait, bebas dari aturan irama, bebas dari aturan yang namanya rima akhir. Otomatis juga dia menghilangkan yang namanya kaisura. Saya katakan sekali lagi, irama ini karena dia tidak punya pola irama. Bukan berarti yang namanya lirik sebuah puisi tidak pantas diberikan irama. Nanti pada konten-konten berikutnya kita akan jelaskan bagaimana irama itu dalam puisi bebas. Nah, demikianlah saudara sekalian perbincangan kita pada puisi bebas. Jadi sekali lagi Anda perlu ingat yang dikatakan bebas itu bebas dari pola larik, bebas dari pola bait, bebas dari rima akhir, kemudian bebas dari pakem irama atau ritim, kemudian menghilangkan kaisura. Dan semoga ini dapat Anda pahami, dan untuk memahaminya Anda bisa dengan cara mengamati puisi-puisi Khairil Anwar. Anda bisa mengambil satu puisi Khairil Anwar, lalu Anda bisa bahas. Demikianlah pembincangan kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.